4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 236. Perasaan Fang Yin sedikit lega meskipun pada kenyataannya dia tidak tahu apakah Kaisar Jing akan benar-benar membantunya setelah tahu tujuannya yang sebenarnya. Tangannya bergerak untuk meraih teh panas yang tersuguh di hadapannya. Aroma wangi segar yang khas menyeruak memenuhi rongga hidungnya. Rasa hangat terasa di bibirnya saat bibir cangkir menempel di sana. Dia merasakan seteguk teh hangat yang mengalir melalui kerongkongan. Fang Yin kembali meletakkan cangkir itu. Tidak ingin meminumnya hingga tandas. Apa yang dilakukan olehnya tidak luput dari pengamatan Kaisar Jing. Semula dia berharap dapat mengintip wajah di balik cadar hitam itu. Namun, semuanya hanya sekedar angan-angan belaka. Wajah cantik Fang Yin tetap tersembunyi dengan rapat. Aku sedang menjalankan sebuah misi, Yang Mulia. Bagiku misi ini cukup berat dan membuatku hampir putus asa. Ucapan Fang Yin membuat Kaisar Jing tersadar dari lamunannya. Suara lembut itu berhasil membuatnya tersentak. Dadanya bergetar. Tergambar jelas rasa peduli di matanya. Aku tidak bisa mengukur sebuah kesulitan. Wanita hebat sepertimu pasti akan menyelesaikan misimu dengan mudah. Pujian yang dilontarkan Kaisar Jing membuat Fang Yin merasa gerah. Sebenarnya dia sangat enggan berurusan dengan seorang pria, terlebih lagi orang yang memiliki kekuasaan. Semakin banyak bicara akan membuang waktunya. Berdekatan dengan pria asing yang memberinya pandangan menginginkan memaksanya untuk segera bicara dan mengakhiri semuanya. Raut wajah Fang Yin semakin tidak senang pada Kaisar Jing. Dia mencium aroma kelicikan di balik sikap manisnya. Misiku adalah mencari kitab 9 naga bintang 7. Selentingan kabar yang kuterima terdengar rancu. Entah, aku akan mendapatkannya atau tidak. Ekspresi wajah Kaisar Jing berubah dengan cepat. Kedua bola matanya bergerak-gerak. Sudah kuduga. Kamu pasti tidak akan senang setelah mendengar ini. Fang Yin berbicara di dalam hati. Belum sempat Kaisar Jing memberikan jawaban untuk Fang Yin. Seorang wanita dengan baju bermotif indah dan berpenampilan elegan, tiba-tiba sudah berdiri di samping mereka. Matanya memberi tatapan tidak senang pada Fang Yin lalu beralih menatap Kaisar Jing yang terlihat bersikap biasa. Wanita itu semakin merasa tidak senang karena tidak ada penghormatan untuknya. Baru kali ini sebagai seorang permaisuri dia tidak dihormati oleh wanita asing berpenampilan seperti seorang rakyat biasa. Sia-sia dia menunggu sopan santun dari Fang Yin. Tangannya menarik kursi lalu mendudukinya dengan kesal. Rupanya benar yang aku dengar dari pelayan. Yang Mulia Kaisar menyimpan seorang wanita di istana ini. Permaisuri Lin tidak bisa lagi menahan dirinya untuk diam. Kaisar Jing menatapnya sekilas lalu menuang teh ke dalam cangkirnya dengan santai. Sikapnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Suasana hatinya sedang tidak baik-baik saja. Tidak ingin mendengar ucapan yang memancing emosinya. Fang Yin berencana untuk segera pergi dari sana. Menghadapi seorang wanita yang sedang cemburu akan lebih sulit daripada menghadapi musuh yang berbahaya. Gumam Fang Yin dalam hati. Terima kasih untuk tehnya, Yang Mulia. Jika tidak ada yang perlu kita bicarakan, aku ingin kembali ke kamar. Fang Yin beranjak dari duduknya lalu berbalik. Tiba-tiba permaisuri Lin bangkit dan memegang lengannya. Pandangan matanya menyiratkan kemarahan dan kebencian. Tunggu, Nona.
Sebenarnya aku tidak pernah memandang seseorang dari pakaiannya. Tetapi melihat sikapmu ini aku merasa jika rakyat biasa memang sedikit sekali belajar tata krama. Kaisar Jing berdiri dan menatap Permaisuri Lin tajam. Jaga sikapmu, Permaisuri Lin. Suara berat dan penuh penekanan Kaisar Jing membuat emosi Permaisuri yang tersulut mereda. Aku hanya membela kehormatanmu, Yang Mulia. Tidak masalah jika dia tidak memberiku hormat, tapi dirimu. Tangan kanan Kaisar Jing mengayun ke atas dengan telapak tangan terbuka mengisyaratkan Permaisuri untuk diam. Melihat kejadian ini, Fang Yin merasa yakin jika sebenarnya Kaisar Jing memperlakukan wanita dengan terhormat. Jauh dari praktek yang terlanjur mendarah daging di tengah rakyatnya. Tolong lepaskan tanganku. Sedikit pun Fang Yin tidak melihat ke arah Permaisuri. Dengan perasaan segan, Permaisuri Lin pun melepaskan tangannya. Dia melihat punggung Fang Yin yang berjalan menjauh. Keadaan yang membuatnya tidak mengerti. Wanita yang baginya asing telah membuat suaminya bersikap aneh. Permaisuri Lin duduk dengan kasar. Hatinya memendam perasaan geram. Namun, dia tidak berani untuk mengungkapkannya. Kaisar Jing pun kembali duduk. Menatap Permaisuri Lin lekat lalu berkata, "Sebaiknya kamu tidak menyinggungnya. Dia adalah keturunan dari suku Es." Permaisuri Lin terkesiap. Seketika wajahnya pias didera oleh kecemasan. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Ketakutan membuat suaranya tercekat di tenggorokan. Fang Yin telah sampai di kamarnya. Kamar yang luas dengan berbagai fasilitas yang cukup memadai. Terlihat dengan jelas saat hari sudah terang. Tangannya menyentuh benda-benda di sekelilingnya. Benda bernilai seni dengan motif yang unik. Semuanya terlihat sangat indah. Namun, aku tidak boleh terlena dengan kemewahan. Fang Yin berbalik lalu berjalan menuju ke meja dengan dupa yang masih menyala. Baru saja dia terduduk. Beberapa dayang datang ke kamarnya membawakan sarapan untuknya. Mereka juga membawakan hanfu mewah berbahan kain sutra berkualitas tinggi. Setelah meletakkan semua di atas meja, para dayang itu berjalan mundur dengan badan yang sedikit membungkuk. "Tunggu," panggil Fang Yin. "Siapa yang mengirimkan semua ini?" Lanjutnya, para dayang itu berhenti. Salah satu dari mereka berjalan maju lalu memberi hormat pada Fang Yin. "Yang Mulia Permaisuri meminta kami mengirimkan hadiah-hadiah ini untuk Anda, Nona." Dayang itu berbicara sambil melihat ke lantai. Fang Yin merasa aneh. Sikap Permaisuri sebelumnya terlihat tidak menyukainya. Mengapa tiba-tiba dia mengirimkan banyak hadiah untuknya? Dia merasa curiga dengan perubahan ini. Fang Yin mengangguk lalu mengayunkan tangannya sebagai tanda mereka boleh pergi. Tangan kanannya menjulur ke depan dengan posisi telapak tangan menghadap ke bawah. Cahaya Qi turun menyapu ke atas seluruh makanan di atas meja. Setelah dipastikan tidak ada racun di sana, Fang Yin mengambil sebuah kue pai berbentuk bunga yang terlihat lezat. "Aku butuh asupan nutrisi sebelum berlatih. Tidak ada pelayan yang berjaga di depan kamarku. Bagaimana aku akan mandi setelah ini?" Fang Yin menggeleng. Setelah meneguk secangkir minuman, Fang Yin kembali melihat-lihat. Berjalan ke samping kamarnya dan melihat sebuah kolam pemandian. Aroma mawar dan bunga-bunga dalam keranjang menghadirkan sensasi menyegarkan. Tempat itu terbuka, tetapi terlindung dan cukup aman untuk menjaga privasi. Namun,
Fang Yin tidak ingin gegabah. Dia memasang tabir pelindung sebelum dia turun untuk mandi. Aroma wangi segar dari bunga-bunga yang dia taburkan di kolam menempel di tubuhnya. Parfum alami yang dia campurkan dengan air turut memberi warna. Meskipun pakaian yang dihadiahkan oleh permaisuri sangat indah, dia tidak ingin mengenakannya. Saat Fang Yin kembali, Kaisar Jing telah berdiri di depan kamarnya. Sepertinya ada hal penting yang membawa Yang Mulia datang kemari. Fang Yin mempersilakan Kaisar Jing untuk masuk dengan isyarat tangan. Mereka lalu duduk di depan meja yang masih penuh makanan dengan posisi saling berhadapan. Pria berwibawa itu menatap Fang Yin sejurus. Kerutan halus di wajahnya sedikit pun tidak mengurangi ketampanannya. Usianya mungkin sudah tidak muda lagi, tetapi tingkat kultivasinya yang tinggi membuatnya mampu melawan hukum alam dan terlihat awet muda. Pembicaraan kita sebelumnya belum selesai. Kaisar Jing meletakkan tangannya di atas paha dengan posisi duduk bersila. Punggungnya tegak menjulang. Kedua pasang mata mereka saling bertemu. Momen menegangkan menghangatkan suasana pagi. Sudahlah. Saya tidak ingin merepotkanmu. Sebaiknya Yang Mulia memikirkan urusan pemerintahan saja. Air muka di wajah Fang Yin menunjukkan perasaan harap-harap cemas. Permainan kata yang membuat Kaisar Jing semakin terpana. Bukan hal yang mudah untuk mendapatkannya, bukan berarti tidak mungkin. Aku tidak bermaksud untuk tarik ulur, tetapi aku ingin memberikan penawaran. Kaisar Jing terlihat lebih santai. Fang Yin sudah memperkirakan jawaban ini. Dia berpikir jika Kaisar Jing pasti tidak akan memberikan kitab itu dengan cuma-cuma. Aku tidak tertarik dengan penawaran. Namun, aku tidak akan menolak sebuah tantangan. Kaisar Jing menggeser posisi duduknya. Meskipun dia menutupinya, wajah gugup itu masih jelas terlihat. Rasa kekagumannya pada Fang Yin meningkat. Dia berpikir jika negerinya akan memiliki banyak keunggulan jika wanita ini mau berada di sisinya. Tidak sulit. Kamu bisa memilih beberapa syarat yang kuajukan. Kaisar Jing menghentikan ucapannya untuk melihat reaksi Fang Yin. Fang Yin mengangguk. Seberat apapun tantangan itu, tetap harus dia ambil. Kitab 9 Naga Bintang 7 harus menjadi miliknya. Masih ada 2 buah kitab lagi yang harus kucari setelah ini. Aku harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Mata Fang Yin berkilat. Kamu tenang saja, aku tidak akan memberimu tantangan yang sulit. Katakan saja. Aku tidak suka orang yang bertele-tele. Tegas Fang Yin. Sifat tidak sabaran Fang Yin membuat Kaisar Jing tersenyum. Baginya ini sangat menarik. Baiklah, aku akan mengatakannya sekarang. Pertama, kita beradu seni pedang tanpa menggunakan teknik tenaga dalam yang lain. Jika kamu menang, kitab itu akan menjadi milikku. Namun, jika kamu kalah, maka kamu harus menjadi selirku. Ucapan Kaisar Jing membuatnya melotot. Tantangan kedua. Kamu cukup menjadi selirku tanpa melakukan apa-apa dan kitab itu akan kuberikan padamu sebagai hadiah pernikahan. Selir lagi. Mengapa Kaisar Jing begitu ingin mempersunting diriku? Tidak beres. Fang Yin menahan dirinya untuk tetap tenang. Dan yang ketiga. Kamu tidak harus mengambil kedua tantangan itu. Bukankah aku memberimu kesempatan untuk meminta sesuatu padaku? Kaisar Jing sangat yakin jika Fang Yin tidak akan mengambil tantangan yang ketiga. Sebagai seorang kultivator,
dia tentu akan menjaga harga dirinya. Menerima tantangan yang ketiga sama halnya dengan meminta-minta. Ada harga yang harus dia bayar untuk sebuah kesempatan. Butuh waktu berpikir untuk mengambil sebuah pilihan. Fang Yin menggigit giginya hingga kedua rahangnya saling bertaut. Aku ingin tahu keberadaan kitab itu terlebih dulu. Fang Yin mencoba mengulur waktu. Telapak tangan kanan Kaisar Jing terbuka ke atas. Sebuah buku kuno yang sangat familiar muncul di sana. Kitab 9 Naga memiliki model dan sampul yang sama. Fang Yin tidak serta-merta percaya. Dia melihat telapak tangan kirinya yang tersembunyi. Titik cahaya tanda keberadaan kitab 9 Naga menyala. Kitab itu memang kitab yang dia cari. Aku mendambakan sebuah hubungan yang didasari cinta. Bukan sekedar ambisi atau keinginan untuk memiliki. Semakin kamu memaksakan kehendakmu, maka kebencian itu semakin nyata. Gurat kekecewaan terlihat jelas di wajah Kaisar Jing. Secara tidak langsung dia mendapatkan penolakan. Aku akan mengambil tantangan yang pertama. Tetapi bukan berarti aku setuju untuk menjadi selirmu jika aku kalah. Kilat mata Fang Yin terasa menghunjam hati Kaisar Jing yang sedang patah hati. Harapanku setinggi langit. Sentuhan angin lembut mampu menerbangkan dedaunan kering. Perasaanku yang kuat tentu mampu memecahkan karang. Secara implisit, Kaisar Jing tidak akan menyerah untuk menaklukkan hati pujaannya. Dengan kata lain, dia akan memenangkan hati Fang Yin dan membuatnya jatuh cinta padanya. Percaya diri sekali dia. Kamu tidak tahu jika aku telah menyukai pria lain. Pria yang hampir sama dengan pria yang aku impikan di kehidupanku yang sebelumnya. Fang Yin menatap ke arah kosong dan mendapati bayangan wajah Zidane dan Jian Heng saling bergantian melintas. Di perbatasan benua tengah. Hei! Berhenti kalian! Seru salah seorang pria yang mengacungkan pedangnya. 4 orang bandit menghadang pedagang yang melintas di wilayah kekuasaannya. Mereka terkenal sangat kejam dan merupakan manusia kanibal. Mantra iblis yang mereka gunakan menuntut mereka untuk memakan jantung manusia. Semakin banyak manusia yang mereka bunuh maka kekuatan mereka akan semakin bertambah. Keempat bandit itu menggunakan kalung dari rangkaian tulang ruas-ruas jari manusia. Rambut yang berantakan dan baju kumal membuat mereka terlihat sangat jorok. Belum lagi aroma busuk dari tubuh mereka. Para pedagang itu merasa ngeri bercampur jijik. Mereka berjumlah 10 orang. Namun, hanya 3 orang saja yang menguasai ilmu bela diri. Mereka adalah bandit hati iblis. Berhati-hatilah atau kita semua akan mati di tangan mereka. Bisik salah seorang pedagang pada salah satu temannya. Jangan khawatir. Kita harus menghadapi musuh dengan tenang. Rasa takut adalah sebuah kekalahan. Mereka bertiga saling berhadapan dan mengangguk. Sedangkan 7 orang yang lain menepi ke belakang. Hahaha. Aku mencium aroma lezat daging kalian. Hari ini kami belum mendapatkan buruan untuk makan siang. Salah seorang bandit melirik seorang pedagang bertubuh tambun. Pria yang diliriknya langsung menggigil ketakutan. Kakinya sangat sulit digerakkan. Bahkan untuk mundur selangkah pun dia merasa sulit. Kalian benar-benar bukan manusia. Salah seorang pedagang maju ke depan dan menyerang bandit-bandit itu. Pertarungan yang tidak seimbang di mana 4 orang bandit melawan 3 orang pedagang. Suara pedang beradu menghasilkan suara yang membuat hati terasa ngilu.
Ketiga pedagang itu merupakan kultivator ranah langit. Meskipun kalah jumlah tetapi mereka bisa mengimbangi permainan pedang bandit hati iblis. Srit. Sabetan salah seorang pedagang berhasil melukai lengan seorang bandit. Ketiga temannya menoleh ke arahnya dan menatap pedagang itu dengan penuh kemarahan. Di luar dugaan, ketiga bandit menyerang pria malang itu secara bersama-sama hingga membuat tubuhnya terpotong-potong. Lengkingan keras hanya terdengar sesaat karena kematian datang lebih cepat. Pedagang yang lain berlari mencari tempat yang aman dan mencari pertolongan. Mereka tidak sanggup lagi melihat hal mengerikan di hadapannya. Dua pedagang yang lain masih bertarung melawan para bandit. Pantang bagi mereka untuk mundur meskipun nyawa taruhannya. Seperti suara orang bertarung. Seorang pria menghentikan langkahnya dan mencari dari mana arah sumber suara itu berasal. Dia melompat ke langit dan melihat beberapa orang berlari ke arahnya di kejauhan. Pria itu kembali turun dan berjalan menyongsong rombongan yang hampir sampai di hadapannya itu. "Jangan ke sana, Tuan. Di sana berbahaya sekali." Salah seorang dari para pria itu berbicara pada Jian Hang sebelum dia bertanya pada mereka. Wajah-wajah ketakutan dengan napas yang tersengal berdiri dengan tidak tenang. Sesekali mereka menoleh ke belakang takut jika bandit itu mengejar. "Tenanglah. Tolong bicaralah dengan jelas." Jian Hang mengira jika mereka sedang dikejar oleh binatang buas atau binatang roh. "Kami diserang oleh bandit hati iblis, Tuan. Dua teman kami masih terjebak di sana." Mendengar nama itu, Jian Hang tidak ingin mengulur waktu. Dia segera berlari ke arah yang berlawanan dengan para pedagang itu. Sudah sejak lama dia mengincar bandit-bandit itu. "Tuan!" teriak para pedagang itu dengan wajah khawatir. Mereka berpikir jika Jian Hang telah berbuat konyol. Usianya yang terlihat masih sangat muda membuat mereka meragukan kemampuannya. Lokasi pertarungan berada tidak jauh dari tempatnya bertemu dengan rombongan yang lari kocar-kacir. Jian Hang datang di saat yang tepat. Ketika ayunan pedang para bandit hampir menebas kedua pedagang yang tengah terluka parah, dia datang menyelamatkan mereka. Kedua pedagang itu dia tarik ke belakang lalu ditinggalkan pada tempat yang aman. Jian Hang kembali ke hadapan empat begal sadis itu. "Berani sekali kamu mencampuri urusanku. Bersiaplah untuk menjadi makan siang kami." Bandit itu mengayunkan pedangnya yang telah berlumuran darah ke arah Jian Hang. Mereka merasa akan mengalahkannya dengan mudah karena tidak memegang senjata apapun. Pedang bandit itu mengincar leher Jian Hang. Namun, dengan gerakan cepat dia menangkap pedang itu dengan tangan kosong. Jurus tapak berlian miliknya mampu melelehkan segala jenis logam. Dalam hitungan detik pedang yang tersentuh oleh tangannya berubah menjadi cairan logam yang meleleh ke tanah. Keempat bandit itu terperanjat. Mereka tidak menyangka jika bocah ingusan di hadapannya memiliki jurus langka yang cukup diperhitungkan di dunia kultivasi. Jian Hang bergerak sangat gesit dan melumatkan seluruh pedang mereka. Satu persatu bandit itu berjatuhan di tanah dengan luka dalam. Saat Jian Hang mengambil jeda, keempat bandit itu saling berpandangan. Ada isyarat rahasia dari pandangan mata dan gerakan kepala mereka. Mereka mengatur diri membentuk sebuah formasi. Dua orang berdiri di bawah dan yang lainnya melompat ke atas dan berdiri di atas bahu mereka. Aura energi menyelimuti tubuh keempat bandit itu dan menarik ki alam yang menyelimuti tempat itu sebanyak-banyaknya.
Langit siang yang cerah kini berubah menjadi gelap sebagai pengaruh kondensasi energi iblis yang terbentuk di tubuh para bandit. Jurus terlarang ras iblis hitam. Aku harus berhati-hati. Jian Heng meningkatkan kewaspadaannya. Dia memundurkan kakinya beberapa langkah ke belakang untuk menghindari kemungkinan terburuk. Rambutnya yang panjang melambai-lambai tertiup pusaran angin yang berhembus kencang. Tubuh keempat bandit itu tak terlihat. Pusaran angin bercampur energi kegelapan menyelimuti tubuh mereka. Dedaunan kering terbang ke langit. Sekali lagi Jian Heng melangkah mundur. Tubuhnya menyala biru menandakan keberadaan energi yang melindunginya. Aku pernah mendengar jurus ini yang begitu hebat. Namun aku yakin pasti memiliki kelemahan. Dalam jeda pertarungan, Jian Heng memikirkan cara mengatasi jurus iblis hitam. Tubuh roh raksasa yang merupakan gabungan keempat bandit itu pasti sangat merepotkan. Namun, Jian Heng berusaha untuk tetap tenang. Dua pedagang yang diselamatkan oleh Jian Heng merasa khawatir pada pria yang telah menolongnya. Namun, sisa tenaga yang mereka miliki tidak akan banyak membantu. Kehadiran mereka di tengah pertarungan hanya akan membuat Jian Heng kehilangan konsentrasi. Tubuh roh bandit itu mulai terbentuk sempurna. Sesosok iblis berkulit hitam dengan rambut sebahu berdiri menjulang di hadapan Jian Heng. Di lehernya melingkar kalung yang terbuat dari rangkaian tengkorak manusia. Bau busuk bercampur anyir membuat perut Jian Heng menjadi mual. Dengan gerakan cepat dia mengambil sapu tangannya dan mengikatkannya di kepala untuk menutupi hidungnya. Perwujudan iblis hitam yang mengerikan itu membuat bergidik dua pedagang yang melihatnya dari kejauhan. Mereka membayangkan taring tajam iblis itu menyayat-nyayat tubuh mereka hidup-hidup. Iblis hitam itu melangkah maju ke hadapan Jian Heng. Langkah kakinya membuat tanah di sekitar bergetar. Tangannya yang besar dengan kuku-kukunya yang tajam bergerak ke depan meraih tubuh Jian Heng. Jian Heng melompat ke atas dan berpindah-pindah dengan lincahnya. Iblis hitam mulai geram. Dari matanya yang memerah muncul kilatan api yang meluncur ke arah Jian Heng. Api itu membakar apa saja yang tersentuh olehnya. Terus-menerus menghindar tidak akan menyelesaikan masalah. Jian Heng membalas serangan iblis hitam dengan lemparan energi untuk menghalau energi yang menghampirinya. Ledakan keras terdengar setiap kali energi mereka bertabrakan. Raksasa itu menyambar pepohonan besar yang dapat dijangkaunya lalu melemparkannya ke arah Jian Heng. Beruntung pertarungan mereka telah menjauh dari jalanan yang semula dilewati oleh para pedagang. Aku tidak tahan lagi dengan aroma tubuh raksasa ini. Jian Heng tidak ingin berlama-lama bertarung dengan iblis hitam. Tangan kanannya terangkat ke atas, sedangkan tangan kirinya melemparkan serangan. Jian Heng menyerap energi alam dan mengumpulkannya di atas telapak tangan kanannya. Iblis hitam tidak tinggal diam. Melihat apa yang dilakukan lawannya, dia berusaha keras untuk menggagalkannya. Serangan membabi buta terus menghampiri Jian Heng. Aku akui energinya memang sangat besar. Tetapi iblis ini terlihat bodoh. Gumam Jian Heng dalam hati. Dia merasa sedikit kewalahan menahan serangan iblis hitam dengan satu tangan. Energi yang terkumpul hampir sempurna. Namun, keadaan Jian Heng juga terus terjepit. Iblis hitam terus memberikan serangan energi bertubi-tubi. Kekuatan mereka seperti tidak ada habisnya. Anak baik, menyerahlah. Seru raksasa itu ketika berhasil mendesak Jian Heng hingga di tepi sebuah jurang.
Jian Heng melayang di atas jurang yang dalam tanpa rasa takut. Tangan kirinya sejajar dengan tangan kirinya lalu menyangga energi besar yang terkumpul di atasnya. Aliran ki dari dakam tubuhnya membuat energi itu semakin kuat. Boom! Bong! Energi itu melesat dengan cepat menghantam tubuh raksasa itu setelah menembus energi yang dilemparkan olehnya. Keadaan menjadi gelap. Pandangan mata tidak bisa menembus kepulan debu tebal yang menyelimuti iblis hitam. Angin yang berhembus menerbangkan debu. Berangsur-angsur udara menjadi jernih. Raksasa iblis hitam tidak lagi tampak di hadapan Jian Heng. Tubuh keempat bandit hati iblis tergeletak di tanah. Kalian memang sudah tidak berdaya. Tetapi jika aku membiarkan kalian hidup, banyak nyawa yang akan terancam. Jian Heng mengeluarkan pedang energi di tangannya. Sret, sret, sret. Jeritan kematian menggema di pinggiran hutan itu. Keempat bandit itu meregang nyawa dan mati di tangan Jian Heng. Kedua pedagang yang mengintip pertarungan itu berjalan mendekati Jian Heng. Mereka membantu melemparkan tubuh para bandit itu ke dalam jurang. Terima kasih, Tuan Muda. Kedua pria itu serempak memberi hormat pada Jian Heng. Bangunlah. Segera susul teman kalian, seru Jian Heng. Mereka meninggalkan tempat itu menuju ke jalan di mana kejadian bermula. Kedua pedagang itu membawa mayat temannya dan meletakkannya pada gerobak barang. Jian Heng berjalan mendahului mereka menuju ke wilayah benua tengah. Dia bertemu kembali dengan rombongan pedagang yang ternyata masih menunggunya. Kedua temanmu selamat. Mereka sedang membereskan barang-barangnya. Pergilah susul mereka. Ketujuh pedagang itu bersorak gembira. Mereka sangat kagum ketika tidak mendapati luka di tubuh Jian Heng. Terima kasih, Tuan. Jian Heng melangkah dengan ringan menuju ke ibu kota Kekaisaran Benua Tengah. Teknik meringankan tubuh tingkat tinggi membuatnya bergerak sangat cepat. Ketujuh pedagang itu masih tertegun sampai dia benar-benar menghilang. Jarak ibu kota Kekaisaran Benua Tengah dan perbatasan masih cukup jauh. Namun, itu bukan masalah untuknya. Dengan teknik meringankan tubuhnya, dia bisa mencapainya dalam waktu singkat. Keadaan tubuhnya yang lelah memaksa Jian Heng untuk bergerak cepat pulang ke istana. Setelah sekian purnama akhirnya aku kembali ke tempat ini. Jian Heng tersenyum melihat tembok istana dari kejauhan. Dia mempercepat langkahnya agar segera sampai di sana. Pakaiannya yang sederhana membuatnya tidak mudah dikenali. Prajurit yang berjaga di depan istana menghadangnya ketika dia mencapai gerbang. Tunggu. Kami tidak bisa mengizinkan Anda masuk. Anda harus mengatakan tujuan Anda dan siapa yang mengundang Anda datang ke istana. Jian Heng menatap jengah ke arah para prajurit itu. Kerinduannya pada ibunya membuatnya ingin segera masuk. Dia membuka telapak tangan kanannya lalu muncul sebuah token. Pangeran ketiga. Para prajurit itu segera memberi hormat padanya. Jian Heng mengangguk lalu berjalan masuk ke istana. Para dayang hampir tidak mengenalinya. Selain penampilannya yang tidak menunjukkan identitasnya, sebagian dari mereka juga pelayan dan prajurit baru yang belum pernah bertemu dengannya. Istana miliknya masih terlihat sama. Tidak ada yang berubah. Ibunya pasti meminta para pelayan untuk merawat dan membersihkan tempat itu. Dua orang dayang menyambutnya dan segera memanggil yang lainnya untuk menyiapkan keperluan Jian Heng. Keluarganya belum ada yang tahu kedatangannya. Setelah membersihkan diri, dia baru akan pergi menemui ibunya. Hari sudah sore.
Aku harus segera pergi menemui ibu. Ayah pasti akan membuatku kesulitan jika aku menemuinya terlebih dulu. Kepergiannya yang terlalu lama tentu akan membuat ayahnya merasa marah. Dia dianggap mangkir dari tugas-tugasnya sebagai seorang pangeran. Kaisar Xi mengharapkan putra-putranya bersaing secara adil dalam memperebutkan tahta. Namun, Jian Heng tidak pernah tertarik untuk itu. Untuk sampai ke istana ibunya, dia harus melewati istana pangeran kedua dan permaisuri. Dengan pakaiannya yang sekarang dia akan mudah untuk dikenali. Jian Heng berjalan cepat dan menyelinap di jalanan yang tidak biasa dilewati. Orang pertama yang ingin dia temui adalah ibunya dan berharap tidak ada yang menyadari kepulangannya sebelum bertemu dengannya. Pelayan yang berpapasan dengannya tidak berani memberitahukan kepulangannya tanpa seizinnya. Mereka memilih untuk diam dan tidak berani ikut campur. Setelah berjalan dengan penuh ketegangan, dia akhirnya sampai di kediaman Selir Tang, ibunya. Pintu kamar ibunya tertutup rapat. Jian Heng menempelkan telinganya pada daun pintu. Dia mendengar ibunya sedang mengobrol bersama para pelayannya. Jian Heng berpikir untuk memberikan kejutan untuk ibunya. Jika dia mengeluarkan suara, maka ibunya akan langsung mengenalinya. Saat melihat seorang pelayan melintas, muncul ide di kepalanya untuk memintanya bekerja sama. Pelayan itu mengerti isyarat dari Jian Heng yang memanggilnya dengan lambaian tangan. Dia juga memberi isyarat agar pelayan itu tidak bersuara. Setelah mereka berdekatan, Jian Heng berbisik padanya, "Tolong kamu panggil Selir Tang dan katakan jika ada ular besar yang berjalan ke kamarnya." Pelayan itu terlihat bimbang. Dia takut jika Selir Tang akan murka dan menghukumnya. Namun, dia tidak bisa menolak perintah dari Jian Heng. Suara orang berdehem membuat Jian Heng berbalik. Rupanya bayangan tubuhnya terlihat dari dalam kamar Selir Tang. Merasa penasaran, Selir Tang membuka pintu dan melihat apa yang terjadi di luar. "Ibu." Jian Heng tersenyum kikuk dan sedikit meringis. Tangannya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Rencana jahilnya gagal total. Selir Tang mengangkat tangannya sebagai isyarat agar para pelayannya meninggalkan mereka untuk sendiri. "Dasar anak nakal. Kamu pasti sedang merencanakan sesuatu untuk mengerjai ibu." Jian Heng tidak menjawab kata-kata ibunya dan langsung memeluknya erat. Beberapa saat mereka larut dalam keharuan. Selir Tang menitikkan air matanya. "Mengapa ibu menangis? Ibu tidak senang dengan kedatanganku." Jian Heng merenggangkan pelukannya lalu menghapus air mata ibunya dengan jari. Ibu mana yang tidak senang melihat putranya datang? Selir Tang membingkai wajah Jian Heng dengan kedua tangannya. "Ayo masuk." Jian Heng menurut ketika ibunya memintanya untuk mengikutinya masuk ke kamarnya. Sesampainya di dalam, Selir Tang mengamati tubuhnya. Dia merasa sedih saat mendapati tubuh putranya yang terlihat kurus dengan kulit yang menghitam seperti seorang prajurit. "Aku masih putramu, Ibu. Tidak perlu melihatku seperti itu." Jian Heng merasa jika ibunya itu berlebihan. "Aku tahu. Tapi kamu terlihat seperti seorang gelandangan." Jian Heng tertawa melihat wajah ibunya yang menurutnya sangat lucu jika sedang marah. "Mana ada gelandangan setampan diriku, Ibu. Pasti akan banyak gadis yang mengantri untuk menjadi menantumu. Itu pun kalau ayah sedikit menurunkan egonya dan menerima mereka." Selir Tang kembali melihat ke arah pintu dan meminta Jian Heng untuk diam. Instingnya sangat tajam.
Hal yang luput dari perhatian Jian Heng selama ini. Dia tidak tahu jika ibunya memiliki kelebihan ini. Selir Tang meminta Jian Heng untuk duduk dan membiarkannya berjalan mendekati pintu. Dengan berjingkat, dia berjalan mengendap-endap mendekati pintu. Saat pintu terbuka dengan tiba-tiba, orang yang berada di luar terkejut dan refleks mengambil kuda-kuda. Si Changi, seru Selir Tang yang juga terkejut dengan keberadaan putra pertama. Orang yang dipanggil si Changi merasa lega setelah melihat Selir Tang baik-baik saja. Dia segera menurunkan kewaspadaannya dan bersikap biasa. Maaf, Yang Mulia. Aku pikir tadi ada penyusup. Tadi aku seperti mendengar suara pria tertawa di sekitar sini. Changi menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri untuk melihat keadaan di dalam kamar Selir Tang. Masuklah. Hubungan Selir Tang dan semua putra Kaisar Si sangatlah baik. Dia tidak membeda-bedakan mereka meskipun terlahir dari rahim yang berbeda. Melihat Jian Heng berada di sana, Changi langsung berjalan mendahului Selir Tang untuk menghampirinya. Heh. Anak nakal, berapa lama kamu tidak pulang? Changi memukul bahu Jian Heng lalu duduk di sebelahnya. Jian Heng tersenyum, lalu mengayunkan kepalan tangannya ke hadapan Changi. Kepalan tangan mereka beradu dengan lembut. Kamu tidak pernah merasakan betapa indahnya dunia luar, kakak. Aku yakin kamu pasti enggan pulang jika tahu rasanya. Roman muka Changi menjadi muram. Sayangnya aku tidak memiliki keberanian seperti dirimu. Ayah pasti akan memberiku hukuman berat jika aku melanggar perintahnya. Jian Heng tidak ingin membahas tentang ini lebih jauh. Dia memikirkan topik lain untuk dibicarakan. Setelah ini dia harus bersiap untuk menerima hukuman dari sang ayah. Apa kabar Kak Hao Siang? Kalian masih suka berebut tempat latihan atau tidak? Jian Heng bersikap seolah dia tidak akan mengalami hal yang buruk setelah ini. Kamu masih saja mengingatnya. Sungguh aku berpikir jika kamu telah melupakan kami. Selir Tang membawakan minuman untuk kedua putranya. Di belakangnya dua orang pelayan membawa makanan untuk mereka. Jian Heng dan Changi tidak menyadari kepergian ibunya hingga dia kembali. Mengobrolnya ditunda dulu. Makanlah. Selir Tang mendorong piring-piring porselen berisi makanan ke hadapan mereka. Bukan hanya Jian Heng yang merasa lapar. Changi yang baru selesai berlatih pun merasakan hal yang sama. Mereka berdua berlomba-lomba menghabiskan makanan itu. Selir Tang menggeleng melihat tingkah putranya yang kekanak-kanakan tersebut. Di luar mereka terlihat tangguh dan berwibawa. Namun, ketika mereka berada di tengah-tengah keluarga, mereka sangat berbeda. Waktu berlalu begitu cepat. Senja mulai turun, memaksa mereka untuk kembali ke villa masing-masing dan mengakhiri kehangatan di sore itu. Selir Tang mengantar keduanya hingga di depan pintu. Muncul rasa khawatir di hatinya. Senyum kebahagiaan di wajahnya. Sebentar lagi pasti akan menjadi air mata. Siap ataupun tidak, dia harus melihat Jian Heng dihukum oleh ayahnya. Kabar kepulangan Jian Heng akhirnya sampai ke telinga Kaisar Si. Dia memerintahkan ajudannya untuk memanggil Jian Heng setelah makan malam. Wajahnya yang tenang memang tidak menunjukkan kemarahan. Namun, sorot matanya memancarkan sebuah ketegasan. Malam ini Permaisuri Han mempersiapkan jamuan istimewa untuk makan malam. Semuanya dia lakukan untuk menyambut kepulangan Jian Heng. Meskipun Kaisar Si menganggapnya berlebihan, dia tetap tidak bergeming.
Baginya, si Jian Heng sudah seperti putranya sendiri. Jangan terlalu keras pada putramu. Dia sudah dewasa sekarang. Bersikaplah lebih lembut atau kamu akan kehilangan dia selamanya. Permaisuri Han berbicara pada Kaisar Si yang sedang duduk termenung di kamarnya. Kaisar Si hanya meliriknya sekilas lalu kembali berpaling melihat ke tempat kosong. Kamu tahu apa tentang mendidik anak? Dia seorang laki-laki. Kelembutan hanya akan membuatnya lemah. Aku berencana untuk menikahkannya saja agar dia mau tinggal di istana. Suara Kaisar Si terdengar berat dan bergetar. Sebagai seorang ayah sekaligus pemimpin, dia memiliki tugas yang tidak ringan. Semua masalah harus dia pecahkan dengan baik. Bukan semata-mata ingin ditakuti dan dihormati, tetapi demi kebaikan putra-putranya. Permaisuri Han tidak ingin ikut campur lebih dalam. Dia sangat mengerti bagaimana sifat suaminya. Sangat sulit dipengaruhi dan begitu keras kepala. Namun, sebenarnya dia sangat penyayang. Mereka tidak saling berbicara lagi. Permaisuri Han membantu Kaisar Si mengganti pakaiannya dan merapikan penampilannya. Meskipun hanya dihadiri oleh keluarga inti saja, dia harus terlihat berwibawa. Di ruang perjamuan sudah menunggu 4 orang putra dan 2 selir Kaisar Si. Si bungsu Hucu berlari kecil menghampiri ayahnya dan bergelayut di lengannya. Mereka sangat jarang bertemu meskipun berada dalam satu istana. Suasana menjadi tegang. Tidak ada yang berani bersuara sebelum sang kaisar duduk di kursi kebesarannya. Jian Heng maju ke hadapannya lalu memberinya hormat. Jian Heng memberi hormat untukmu ayah. Duduklah. Sikap lembut Kaisar Si membuatnya curiga. Biasanya Kaisar Si akan menunjukkan kemarahannya dengan mengacuhkannya. Akan tetapi, Jian Heng tidak ingin berpikir negatif. Selir Tang dan selir Liu saling berpandangan. Mereka tidak berani berspekulasi. Apa yang akan terjadi selanjutnya tidak bisa mereka perkirakan. Para pelayan menyajikan makanan di meja mereka masing-masing. Sebelum Kaisar Si membuka percakapan, mereka tidak ada yang berani memulainya. Mereka memilih untuk menikmati makanan lezat di hadapannya sambil menunggu. Tidak seperti sebelumnya, Chang Yi dan Jian Heng bersikap lebih sopan. Begitu juga dengan Hao Xiang yang sejak tadi menahan dirinya untuk tidak bicara. Dia merasa kedua saudaranya itu tidak adil padanya. Mereka diam-diam bertemu tanpa melibatkannya. Selir Tang dan selir Liu memandang keempat putranya. Kebersamaan mereka membuat hati keduanya merasa sejuk. Mereka berharap keadaan ini akan terus berlanjut. Sesekali Kaisar Si melirik ke arah Jian Heng. Diam-diam dia terus mengamati perubahan fisik putranya itu. Dia merasakan aura energi yang begitu kuat dari tubuhnya. Kekuatannya melebihi Chang Yi dan Hao Xiang. Setelah selesai makan malam, Kaisar Si membawa keluarga ke aula istana. Kecemasan mulai menyelimuti hati selir Tang. Sebenarnya bukan hanya dia saja. Semua yang berada di ruangan itu terlihat tegang. Mereka berharap Kaisar Si tidak memberi hukuman yang berat untuk Jian Heng. 2 tahun lalu, Jian Heng dihukum untuk menerima 100 cambukan dan diikat semalaman di luar istana. Tidak sampai di situ saja, dia masih harus melatih 100 kuda perang dalam waktu 1 minggu. Kesempatan itu dia gunakan untuk kabur dari istana dengan alasan membawa kuda perang ke tempat yang lebih lapang. Butuh nyali yang besar untuk seorang Jian Heng kembali pulang.
Entah hukuman seperti apa yang akan dia terima setelah ini. Demi menjaga perasaan ibunya, dia mencoba untuk bersikap tenang. Selir Liu mencoba menenangkan selir Tang yang mulai terlihat murung. Beberapa kali dia mengusap bahunya dan merangkulnya. Jian Heng, mendekatlah. Suara berat Kaisar Si terdengar menggelegar di tengah kesunyian malam. Hao Xiang dan Chang Yi menatap sedih ke arah Jian Heng. Ucu belum mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Chang Yi menepuk pundaknya dengan lembut. Perlakuan kecil itu menjadi dukungan moral yang sangat berarti untuk Jian Heng. Hao Xiang yang merajuk pun melakukan hal yang sama padanya. Jian Heng berdiri di hadapan ayahnya. Kursi Kaisar Si berada di tempat yang lebih tinggi membuat keduanya berjarak. Kali ini, Kaisar Si turun dari singgasananya dan berdiri di hadapan Jian Heng. Jian Heng berdiri mematung dan membiarkan ayahnya berjalan mengelilinginya sambil mengamati tubuhnya. Dia tidak memahami maksud ayahnya melakukan hal itu. Bersambung.